آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama kembali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini, di malam Jumat, malam yang mulia, Sayyidul Ayyam, hari rayanya orang Islam. Jadi alhamdulillah masih ada umur kembali kita berkumpul bertatap muka di masjid ini. Setiap malam Jumat kita mengadakan majelis ilmu dan majelis ibadah. Nah, kita melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, masih membicarakan tentang adab-adab pada hari Jumat, ya. Adab-adab pada hari Jumat. Halaman 113 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah. Kemudian adab-adab di hari Jumat, kata Imam Al-Ghazali, kemudian sembahyanglah engkau bersama imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan pada bab adab sembahyang berjamaah, sudah dibahas semalam, ya. Nah, sama di sini ketika sembahyang Jumat itu adabnya sama, ya. Apabila engkau salam dan selesai dari sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata akan sesuatu, belum berpikir apa-apa, hendaklah engkau baca dulu surah Al-Fatihah 7 kali, surah Al-Ikhlas 7 kali, surah Al-Falaq 7 kali, dan surah An-Nas 7 kali. Fadilatnya apa? Fadilatnya karena yang demikian itu akan memelihara engkau dari gangguan syaitan hingga sampai ke minggu depan, dan ia akan menjadi benteng yang kokoh bagimu untuk menghadapi gangguan syaitan. Makanya siapa membaca Fatihah 7 kali, maka dia aman mulai Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Nah, itu fadilatnya. Tapi ulun melihat pengalaman ulun khatib di Palangkaraya, ada beberapa masjid yang sudah mulai meninggalkan wiridan ini. Alasan apa aja? Alasan padahal untuk nongkrong lagi luasnya ya. Saat boleh membaca Fatihah 7 kali. Untuk panggil atau kita nongkrong tahan aja 1 jamnya lah. Masa membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Kalau kita, ya. Bahkan sebelum khatib sudah dipasangi, berulah kena wiridnya menghadap ya. Kayak itu urna jalan ya. Sudah dipesan kayak itu kalau kita yang jadi, nah di sini kan masih ya 7. Nah, itu harus dipertahankan karena itu memang warid dari Rasulullah. Nah, amaliyahnya jadi 7 kali. Fadilatnya Allah pelihara dari gangguan syaitan sampai ke Jumat yang akan datang. Setelah itu baca olehmu akan doa. Nah, kalau kita pada membaca biasanya imam yang membaca.
setelah membaca Fatihah 4 tadi 7 kali. Doanya apa? Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika an man siwak. Nah, biasa dibaca oleh imam ya, atau yang memimpin doa. Nah, kita cukup mengaminkan dapat fadilatnya sama kita membaca. Nah, tapi mengenal membaca seorang bagus juga ya. Imamnya sorangan maka lafalnya al-ghnini. Tapi kalau orang banyak al-ghnina pakai huruf na, pakai domir nahnu. Makanya biasanya kan kalau imam membaca doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud al-ghnina bihalalika, karena untuk orang banyak. Masih baca Allah ini terus akhir aminkan terus jadi soalan ya. Jadi baca Allah ini misalnya itu bisa jadi soalan aja pada kesan apa? Kalau kesan orang banyak. Jadi al-ghnina bihalalika an haramika. Artinya ya Allah, Tuhan yang maha kaya, yang maha terpuji, yang memulakan ciptaan makhluk dan yang mengembalikannya, yang sangat kasih sayang dan sangat mencintai. Kayakanlah aku dengan rezekimu yang halal, bukan dengan yang haram. Makanya ini doa amalan sugi. Nah, mengkabulnya al-ghnini bihalalika an haramika. Ya Allah, kayakan turun dengan harta yang halal, an haramika, bukan dengan harta yang haram. Maka Allah kena memilahkan menadanan haram timbul hilang. Kayak berapa caranya? Terbukur kan duitnya nang maulah kita nih kada pakai dengan haram tadi ya lah, diambil orang kah ya lah. Padahal Allah pada hendak kita terpakai dengan haram tadi, dijagakan oleh Allah. Tapi tetap jumlahnya seitu juga, hingga diambil orang datang kegantiannya halal ya lah. Nah, jadi Allah ini bihalalika an haramika, minta lawan Allah kaya dengan yang halal. Nah, kemudian dan anugerahkan kepadaku akan taat kepadamu, bukan maksiat, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan dengan orang yang lain. Kalau dahulu waktu belum belajar wabi fadlika amman siwak, itu jadi maunya kabul kita penyegihnya di dunia. Kenapa? Karena wabi fadlika amman siwak kita minta hanya kepada Engkau ya Allah. Hamba berhajat, ada lagi hamba ini berhajat dengan orang lain. Kita kalau berhajat dengan orang lain apa maknanya? Sugi. Nah, dia penyegihnya tadi maunya kabul ini kan, penyegihnya di dunia. Kalau lafal lain kan wow ini bifadlika amman siwak, ada juga itu lafalnya. Tapi kalau yang di sini lafalnya kayak yang rancang dibaca hari Jumat. Setelah sembahyang Jumat, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah engkau sembahyang sunat ba'diyah Jumat. Nah, ba'diyah Jumat berapa rakaat? 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi ada beberapa riwayat. Nah, muakkadnya 2 ialah. Adapun 4 sampai 6 itu ghairu muakkad. Nah, sunnah muakkadnya 2 aja, 2 rakaat setelah Jumat. Engkau berbuat yang demikian itu 2 rakaat sekali salam. Nah, jadi menggawinya walaupun 6 rakaat tapi 2-2 menggawinya. Walaupun siang boleh jadi gabung jadi 4, cuma di sini caranya 2-2. Nah, 2 rakaat salam. Maka telah diriwayatkan yang demikian itu dari Rasulullah SAW dalam beberapa cara yang berlainan. Nah, dari macam-macam riwayatnya. Kemudian hendaklah engkau duduk di dalam masjid
hingga sampai waktu maghrib atau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Kira-kira oleh sambut kita lihat. Datangnya jam pertama semalam, jam pertama atau semalam hitungannya dibagi 5 jam semalam ya sebelum waktu Jumat. Nah siapa yang datang jam pertama berarti kurang lebih jam 6:30 datang dalam masjid. Ya itu aja Nabi sama korban unta ya Allah semalam. Siapa datang jam kedua sama korban sapi. Nah ya siapa datang jam ketiga sama korban kambing. Siapa datang jam keempat sama korban ayam. Siapa datang jam kelima sama korban intalu. Nah kita datang jam 11 itu dari intalu ya lagi. Itu kan asas semua. Makanya orang dulu itu kan biar yang sudah umur 60 ya mungkin masih ingat jam 9, jam 10 itu sudah apa badannya di jalan masjid. Kita orang azan saja itu macet masih di jalan ya Pak. Hanya kita sholat jam 11 ya Pak. Ini jadi kalau orang dulu itu perhatiannya luar biasa hari Jumat itu. Jadi kadang keluar masjid, kadang pulik sampai waktu maghrib, bahkan kata beliau sekurang-kurangnya sampai waktu asar. Misalnya kalau sampai maghrib. Dan hendaklah engkau pandai menanti saat yang mustajab doa itu, karena saat itu dirahasiakan oleh Allah Ta'ala pada sepanjang hari Jumat. Kan hari Jumat itu ada satu waktu yang waktu itu mustajab untuk doa dikabulkan oleh Allah. Nah, ada beberapa riwayat, ada yang meriwayatkan waktu mustajab itu setelah asar hari Jumat. Makanya disuruh nih sampai asar. Ada riwayatnya yang mengatakan setelah asar. Ada juga yang mengatakan apa? Ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, waktu beliau membaca salawat Allahumma sholli wa sallim wa zid wa wa barik. Nah, kita berdoa tuh. Nah, silakan dia terhafal bahasa Arab, bahasa Indonesia, berapa? Ya, minta lawan Allah. Karena ada satu waktu hari Jumat apa waktu mustajab. Nah, maka biarlah engkau mendapati masa itu sedangkan engkau dalam khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Berarti istilah Allah nih mulai isukan sampai kamarian. Nah, beriktikaf di masjid. Mudahan ya. Wah ini kalau awak kena ada sampai waktunya anak ada lagi, cucu ada lagi, di rumah ada yang digawi, itu di masjid ya. Nah, dia memang sampai waktunya tuh. Baik ketika di masjid daripada di rumah. Berpikiran macam-macamnya lah. Naik adalah baik ke masjid amalan ya. Makanya jangan amalan yang kita anggap sulit waktu muda itu kena ada sampai waktunya kau kategori ya. Dulu dia dapat bangun malam. Wah ini 45 kali bangun malam. Ya lah, kan menurut Tuhan itu dia dapat terancam bangun malam. Udah satu Sumatera bangun. Nah itu cuma terpakai amalan. Kalau ada bisa yang benar terbangun apa? Mahayal kemarin yang gula dada naik ya lah. Tapi kalau orang bisa amalan terbangun bawa wudu, bawa sembahyang, baca wiridan ya lah. Nah terpakai jadinya amalan. Nah kemudian dan janganlah engkau hadir di dalam masjid itu akan majelis atau halaqah yang tidak berfaedah. Misalnya ada di masjid orang berdudukan dari kehadiran orang, nah itu jangan mengumpatkan kata Imam Al-Ghazali. Tapi kalau di kitab lain berdasarkan ayat Quran, kalau kita tuntung sembahyang Jumat itu dianjurkan kita tuh berbelanja.
Atau bagi nambah jualan dianjurkan langsung membuka lapaknya, membuka wadahnya. Di mana dalilnya? Di dalam surah Al-Jumu'ah. Kata Allah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Fa idza qudiyatis shalah, apabila sembahyang sudah dilaksanakan, maksudnya sembahyang Jumat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi. Artinya nambah jualan. Nah, ada tukar. Makanya kan hati-hati di mata tuh. Untung sembayangan orang apa padanya apa? Yang tukar, orang mengamalkan ayatnya. Jadi nambah jualan apa? Padanya membuka wadah. Bahkan itu ya apa? Dalam kita disebutkan keberkahannya jauh lebih besar daripada waktu biasa. Jadi ngomong sembahyang Jumat, yang boleh, yang nambah jualan langsung buka wadah. Nah, ya. Paginya itu istilah untuk dulu misalnya. Nah, yang sembahyang Jumat lalu buka, ya. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Ya tadi nambah jualan, membuat tukar. Ya kan. Apalagi apa? Di rumah ada bini misalnya, ya. Jadi salah jadi terus tukar lauk kalau asal ada nama apa menjadi burung dahulu, asal ada nama tukar bermain si banyu apa? Banyak sedang keluar di sini, asal ada tukar di sini. Apa mengamalkan ayat tadi? Nah, lalu kata Imam Al-Ghazali tadi, kalau masuk ke dalam masjid hari Jumat, ada majelis, ada halaqah, ada perkumpulan, yang perkumpulannya itu bukan perkumpulan yang baik atau perkumpulan yang ada berkaidah, maka jangan diumpati. Imam Al-Ghazali. Atau majelis tukang cerita, itu tadi orang pekisahan malam minggu aja, jadi ramai nih orang pemanggilan misalnya malam Jumat, jangan diumpati, ya. Bahkan hendaklah engkau hadir di dalam majelis ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang menambah takutmu kepada Tuhanmu dan mengurangkan gemarmu kepada dunia. Itu yang ilmu manfaat. Dalam ilmu itu kita makin takut kepada Allah, makin rajin beribadah. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena segala ilmu yang tidak mendorong engkau meninggalkan dunia dan tidak menggemarkan engkau untuk mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat, maka jahil dari ilmu tersebut adalah lebih baik bagimu. Jadi ada ilmunya ini kadang mengolah kita takut lawan Allah, kadang mengolah kita rajin beribadah. Nah, kadang mempelajarinya itu di sini lebih baik. Makanya disebutkan dalam manaqib kursus kumpul itu kadang pernah sekolah umum sama sekali. Itu bukan kita meremehkan ilmu umum, tidak. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan selama ilmu itu akan menambah takut kita kepada Allah, akan menjadikan kita rajin beribadah, maka ilmu itu kalau usah dipelajari. Itulah kalau sekolah umum sama sekali tidak pernah. Termasuk almarhum Guru Zuhdi. Kalau Guru Zuhdi itu bukan lagi kalau sekolah umum, sekolah agama pun sempat setahun ke 2 tahun, nah 6 sekolah. Nah sisanya itu jadi apa? Belajar langsung ke guru. Jadi gak ada jalur sekolah, tapi langsung mengaji ke rumah guru. Karena kan untuk ilmu itu ada mesti apa? Ada mesti sekolah. Kalau ini mau ada ijazah apa? Apa ya? Nah, lalu oleh itu berlindunglah engkau dengan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hendaklah engkau perbanyak membaca doa ketika matahari naik. Jadi besok Jumat
mulai waktu isyraq, pas isyraq matahari naik itu banyak berdoa. Kemudian dan ketika tergelincir pas waktu zuhur berdoa ulang. Dan ketika tenggelam berarti pas waktu maghrib. Jadi pas naik matahari, pas matahari di tengah-tengah lalu tergelincir waktu zuhur, kemudian waktu tenggelam. Dan ketika engkau mendengar iqamah, ketika mendengar muadzin qomat, itu banyak berdoa kata Imam Ghazali. Dan ketika khatib naik ke atas mimbar berdoa. Ya, riwayatnya ada yang mengatakan waktu khatib duduk, ada yang mengatakan pas khatib naik. Nah, khatib naik berdoa. Nah, dan ketika orang berdiri untuk sembahyang, pas sudah nampak Muhammad, lalu orang berdirian untuk berdoa. Maka barangkali engkau menemui masa yang mustajab doa itu. Mungkin ada salah satu dari waktu-waktu tadi mustajab doa. Maka dahulu Jumat ini kadang mesti sama lawan Jumat akan datang. Bisa jadi Jumatnya tangan apa? Pas khatib duduk, pas Jumat keingat, kalau pas naik matahari samanya waktu mustajabnya. Jadi menambah dapat ibadah untuk dapat tuh ya. Dan berusahalah sehingga engkau dapat bersedekah pada hari ini, pada hari Jumat, dengan sekedar kemampuan walaupun hanya sedikit. Jadi jangan sampai ada bersedekah walaupun sedikit. Misalnya seribuannya ada, ya lah, kalau Pak bunyi orang misalnya berprong, pengetahuannya pada 1000, ya lah. Kalau Bapak semalam sudah kita bahas, jangan anggap remeh ibadah sekecil apapun, karena jangan-jangan di situ ada ridho Allah wa kata maridho fi ta'atin, ya kan? Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan kita. Kita tidak tahu jangan-jangan 1000 itu justru Allah ridho. 100.000 nama abang kada dipandang oleh Allah. Jadi kita jangan anggap remeh, ya. Tetap apa besar bersedekah. Pada khususnya dari hari Jumat. Maka dengan itu bermakna engkau telah menghimpunkan pada hari itu, kita bersedekah pulang. Maka sama kita pada hari Jumat itu kita sudah menghimpun antara sembahyang, puasa. Di mana puasanya? Kita iktikaf tuh, mulai pagi sampai sore, ya lah. Kemudian sedekah, membaca Al-Quran, zikir, i'tikaf dan ribat. Ribat itu adalah menunggu sembahyang selepas sembahyang, mulai subuh, ya, sampai asar di masjid ada pakaian fadilat intizarus shalah ba'da shalah, menunggu sembahyang setelah sembahyang. Itu kata Rasulullah ar-ribat. Dan jadikanlah hari ini dalam minggumu sebagai hari yang engkau khususkan bagi akhiratmu. Jadi hari Jumat itu anggap hari khusus dalam seminggu, ya. Jadi hari Jumat ada istilah apa? Awal i'tikaf di masjid, ya. Mudah-mudahan ia menjadi kifarat bagi hari-hari yang lain dalam minggu itu. Mudahan apa? Berkat kita beramal di hari Jumat. Di hari Jumat itu dosa kita mulai hari Ahad diampuni oleh Allah. Ya, mulai hari Sabtu. Ya. Jadi mulai Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Mudahan diampuni Allah berkat apa? Kita beramalan hari Jumat tadi. Nah, ya lah. Jadi mengkawal hari Jumat
khusus dia, amalanmu khusus. Jangan sama lawan hari biasa, karena hari Jumat itu apa? Hari raya, ya kan? Makanya dia siapa guring hari raya maka mewarisi fakir gitu. Makanya dia juga ketika hari raya Idul Fitri itu makannya mau mengantuk banget. Ya kalau jam 10 itu guring deh, jam 10 pagi itu. Kenapa? Nah, memang hari raya itu apa? Luar biasa fadilahnya. Nah, padahal apa? Itu Idul Fitri mewarisi akhir dia guring hari raya. Nah, hari raya dalam seminggu itu hari Jumat. Nah, jadi membawa hari Jumat itu jangan guring, tapi beribadah atau etika di masjid. Ya. Tes hadiah hari Jumat itu dipengaruhkan sama tanya. Ya lah. Jangan di rumah di masjid saja. Hanya hati alhamdulillah, alhamdulillah ya khatib. Sudah mau kita. Ya lah. Ini memang godaan syaitan luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah kawa melaksanakan amaliyah di hari Jumat. Allah a'lam. Masih ada waktu sedikit. Kitab Wasiyatul Mustafa. Sambungannya halaman tidak ingat turunnya halaman berapa ya? Ada kecil 19 garis berapa saja? Keempat dari atas ke oh dari bawah. Ya Ali wa surah ibadah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. Ya Ali, pesan Rasulullah berikutnya kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, kata Rasulullah, ra'sul ibadah, pangkal ibadah adalah as-sumtu, diam. Jadi pangkal ibadah itu adalah diam, illa min dzikrillah, kecuali untuk zikir kepada Allah. Jadi berbeda ya. Makanya mohon maaf, ada kita terkait lawan tuan guru. Saya ini benar ada mengadili, bukan sedikit sombong, tapi memang disuruh diam ya, kecuali di zikir ya, diam. Karena punya beban dir sedikit banyaknya pasti ada kegelincirnya ya. Karena jarak lidah tidak bertulang ya, jadi ngalih anak menjaga itu ngalih. Padahal waktu hanya memanggil kalau ada niatan anak berdusta, cuma tahu dia ucap dah ya, lalu ada kalau ditarik lagi, maka kan lidah ini sudah tak keluar, ucapan tak kalau lagi ditarik. Kita yang berarti awal misalnya ikam itu besar, kalau mau masuk lalu iya dijadi karena awal dijadi sudah tak keluar ya. Nah jadi ngalih karena kalau ditarik-tarik, nah jadi lebih baik diam. Kemudian ya Ali, wahai Ali, kathratun naum, banyak tidur, tumitul qalbat, bisa mematikan akan hati. Nah, banyak guring. Wa tudhibul baha'a, dan menghilangkan akan cahaya muka. Jadi orang banyak guring itu
dilihat mukanya tuh di model apa? Mau kusut, mau kusam, ya kada bercahaya, banyak kuring. Semalam sudah kita bahas di kitab Asbab Sholat. Seandainya dia apa? Kalau kita bangun baca maksiat, maka diperbolehkan kuring kita orang. Itu pun kata Imam Al-Ghazali rugi. Kenapa jadi rugi? Kita disini menghindari nama dosa dengan sesuatu yang ada nilainya. Kata Imam Al-Ghazali yaitu kuring. Jangan menghindari dosa yang kita beribadah di sini terima. Walaupun dianggap kuring itu ibadah, memang sih kuring kita tapi kosong juga. Ada beribadah. Jadi tetap yang bagus kenapa beribadah. Jangan alasan aku aja menjauhi maksiat, jadi aku kuring dinilai ibadah. Misalnya penggulingan juga orang tanya lah. Dosa macam kuring, alasan apa? Kuring ibadah, ya tidurnya orang puasa itu ibadah. Jangan kuring bang. Cara menghindarinya ya. Nah, kemudian maka seratus dunub dan banyak dosa tumitul qalban mematikan akan hati. Wa tulitun nadam dan mewarisi akan penyesalan, banyak dosa. Maka apabila kita berdosa, ya panu kita nuktatan saudah, maka akan muncul titik hitam. Ibarat kertas putih lain. Nah, ini putih. Muatnya kita berdosa timbul titik hitam. Kita berdosa timbul titik hitam sampai kita ada lagi yang putihnya. Kita bertahan kebanyakan dosa. Nah itu nama ulah nama cahaya kalau mau masuk harusnya putih. Nah kalau masuk cahaya gara-gara hitam ya namanya buruk. Dipandiri kayak memandiri tumpul, artinya kalau masuk dipandiri ini hitam tertutup oleh dosanya tadi. Jadi mengkawat sehari itu jangan kurang istighfar 100 kali. Ya Rasulullah mengatakan berusaha sendiri istighfar berapa 100 kali sehari. Kalau berusaha saja. Apalagi ini bulan Rajab, ya istighfarnya kan khusus, ya amaliyahnya. Yang pertama kan sayyidul istighfar 3 kali pagi, 3 kali sore, ya. Wa ma ta'ala la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ahlika wa 'alika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. 3 kali pagi, 3 kali sore. Kemudian istighfar yang lainnya Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya 70 kali. 70 pagi, 70 sore. Nah, belum karena imam di Masjid Al-Firdaus di Geus 12 itu, jadi lebih enakan pagi lawan sore. Jadi habis subuh lawan habis asar baca. Jadi apa? Sebelum baca doa, wirid apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, apa 3. Nah sebelum berdoa baca dulu sampai 70 kali ya berdoa. Nah ya, nah bagus lagi itu sambung apa tasbihnya, ya tanggal 1 sampai 10 Rajab tasbihnya Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 kali. 100 kali terserah pagi kan sore kan, cuma sehari itu 100 kali. Karena tanggal 11 sampai 20 tasbihnya Subhanallahil Ahadis Samad. Karena tanggal 21 sampai 30 Subhanallahil Rauf. Kalau kami di Abu Taib
makan diwiritan, jadi dilanggar di masjid, istilah baca itu terpanjang wiritannya. Nah, karena itu disuruh mengamalkan kita di bulan Rajab. Nah, jadi apa tadi? Banyak dosa itu mematikan hati dan mewarisi penyesalan. Nah, lalu berikutnya, ya Ali wahai Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara, barang siapa yang diberi Allah nikmat lalu dia bersyukur, wa batalahu fasabara, diberi bala lalu dia sabar, wa asaa fastaghfara, disakiti orang lalu dia memaafkan, dakhala jannata, maka dia masuk surga, min ayyi babin sya'a, dari pintu mana yang dia mau. Jadi amalannya mengenal masuk surga, terserah dia memilih surganya apa. Amalannya dapat nikmat bersyukur, dapat bala bersabar, disakiti orang dia maafkan. Nah, yang banyak maka mengirim malihnya. Yang kita kadang disakiti orang, mengkawal balas utang. Maka kadang lihat ini aku udah lapang udah memaafkan, aku maafkan dan datang mau kumpul ini kawan. Aku kayak kamu sudah aku balas ya kawan ini itu mau kumpul katanya ya uang panas jangan ya begitu ya. Ya Ali wahai Ali, la tafrah, kata Rasulullah, wahai Ali, janganlah kamu berlebihan dalam bergembira. Kalau dia orang banyak tuh jangan terlalu rumah. Nah, ya, jangan terlalu rumah. Kenapa? Innallaha la yuhibbul farihin. Allah kada senang orang yang berlebihan dalam bergembira. Misalnya saking himungnya anak lulus SMA langsung buka sini pesawat misalnya nih, dan tadi masuk apa nih? Ada masalah apa logika katanya terlalu berlebihan ya. Lulus SMA buka mesin sepeda. Nah, wajar aja masih ini lulus SMA buka mobil misalnya ya. Nah, hati-hati kalau kita tak masuk orang yang berlebihan dalam bergembira ya. Kalau jangan Tuhan Pak, jangan kalau tertawa, kalau menangis gitu oleh, jangan terlalu gembira, kalau kita kebalikannya ya. Kalau kita setelah apa berlebihan gembira langsung bersedih ya. Malah kata Nabi wa'alaika bil husni, lazimilah olehmu bil husni, dengan sedih. Sedih di sini maksudnya prihatin, kada mau himung kalau sudah mau. Fa inna Allah yuhibbu kulla hazin, karena Allah paling senang orang yang prihatin, orang yang sedih. Tapi jangan sedih terus. Sedih di sini maksudnya kada apa ya? Kada terlalu berlebihan ya, dalam bergembira. Lalu ya Ali wahai Ali, mamin yaumin jadidin, tidak ada dari hari yang baru, waktu yang baru, illa wa yaqulu, melainkan waktu itu akan berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam. Kata waktu nih, ana yaumun jadidun, aku hari yang baru, wa ala amalika syahidun, dan aku akan jadi saksi terhadap amalmu. Fanzur mada taf'al, maka renungkanlah apa yang kamu lakukan. Ini aja berapa? Jam 7 ya lah, para kira jam 7 itu jadi saksi. Jam 7 ya Allah, ini semalam sembahyang isya jam 7 urun saksinya. Nah, ujar berapa? Ujar waktu. Jadi jangan dikira apa kalau ada saksinya. Waktu yang empat berlalu itu nanti jadi saksi. Makanya kenapa di rumah guru-guru kita tuh jamnya benol, dan asli di rumah itu kenapa? Aku di sini anak saksi itu kita benar juga, ya kan?
jam sini atau pinjam tangan ada istilah. Jadi kemarin jam ini kena jadi sanksi aku sembahyang isya jam 7. Ya nah, oke. Allah akan bersawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf, padahal kita banyak umur, sehat badan, dan taufik hidayah, diampuni segala dosa kita dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala tukaliyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arzuqna al-ikhlas wal istiqamah fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i al-ta'at. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.